Saya tanya kepada Ustadz K, Ustadz ijazahnya kemana? Ustadz K mengkonfirmasi bahwa terampas. Kita seringkali mendengar ya ceramah-ceramah beberapa ustadz-ustadz mu'alaf yang kemudian terkadang terlalu berlebihan dalam menceritakan latar belakang kekristenannya dia. Yang jadi masalah adalah banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dia buat, yang ketika dia menceritakan latar belakang sebelum dia masuk Islam. Dua ustadz ini merasa tertipu dengan pengakuan mu'alaf Ustadz Kainama. Sebelumnya, mari kita saksikan yang berikut ini. Ustadz K pertama kali saya mengenal beliau, udah lama dulu, pertama kali ketemu Ustadz. Saya tanya kepada Ustadz K, Ustadz ijazahnya kemana? Ustadz K mengkonfirmasi bahwa terampas. Ya sudah, kalau ijazahnya terampas, kita tidak bisa melihat dari bukti secara otentik. Kalau sudah terampas, mau gimana lagi kita mau bicara apa itu? Ambil kemana? Kan begitu Ustadz. Akhirnya kita bisa mengkonfirmasi dari mana? Saya sampaikan di konten itu, kita bisa mengkonfirmasi dari kapasitas beliau sebagai seorang mantan pendeta. Bisa apa? Kita seringkali mendengar ya ceramah-ceramah beberapa ustadz-ustadz mu'alaf yang kemudian terkadang terlalu berlebihan dalam menceritakan latar belakang kekristenannya dia. Kalau setelah dia masuk Islam, ya apa adanya ya dia ceritakan kegiatannya dia, it's okay. Ini jujur, tidak ada masalah. Cuma yang jadi masalah adalah banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dia buat, yang ketika dia menceritakan latar belakang sebelum dia masuk Islam atau latar belakang ketika jadi Kristen, sehingga ini yang membuat kita jadi malu di hadapan orang-orang Kristen sendiri. Ya akhirnya mohon maaf lahir batin, sampai ada pihak-pihak orang Kristen ya, baik dari Katolik maupun Protestan yang kemudian mengklarifikasi, oh itu tidak benar si itu mantan pendeta, oh itu tidak benar si itu lulusan Vatikan, oh itu tidak benar si ini adalah mantan pastor, oh itu tidak benar si ini. Jadi kita kebalikannya, kita sebagai seorang muslim ketika sudah bersahadat, kita diajarkan untuk menjadi pribadi muslim yang baik, ya pribadi muslim yang jujur apa adanya. Jangan kemudian menceritakan sesuatu yang tidak ini ya ihwafillah, sehingga kadang-kadang ya mohon maaf gitu ya, kemudian sampai ditantang sama orang Kristen ya, baik Protestan maupun Katolik, untuk menunjukkan mana ijazahnya, ijazah S1-nya, S2-nya, S3-nya, sampai ditantang mana namanya pernah tercantum nggak di dalam susunan, mungkin kalau di Protestan sinode kekristenan, asal sinodenya mana, gerejanya mana, sampai ditantang kalau dia Katolik, dulu mana lulusan pastornya, pastor mana. Tapi kemudian semuanya diam ya, seribu bahasa, tidak ada klarifikasi, tidak ada yang bisa, yang mualaf-mualaf tadi yang bisa menceritakan kebenarannya. Kebaliknya malah justru menuduh orang Kristen ini telah berbohong ya. Nah ya misalnya contoh lagi ya, ada mualaf yang teriak-teriak menantang-nantang orang-orang Kristen berdebat ya dengan segala kehebatannya ya, kemudian orang-orang begitu percaya sama dia. Tapi ketika dilayangkan surat tantangan debat, undangan, di telepon untuk menghadiri acara debat tertentu, nggak pernah nongol batang hidungnya, tidak pernah mau muncul. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak dan mendengarkan luapan atau ungkapan hati dari dua ustadz yang meresponi dan menanggapi ustadz-ustadz yang tadinya berlatar belakang agama Kristen atau Katolik, ketika mereka berpindah keyakinan menjadi Muslim, mereka sibuk menyaksikan apa yang menjadi background atau latar belakang mereka ketika menjadi orang Kristen atau Katolik sebelumnya. Ketika mereka menyaksikan bagaimana mereka beralih keyakinan, saya pikir itu hak mereka. Karena di negara ini dijamin kemerdekaan setiap warga negara untuk beribadah, memeluk agama sesuai dengan keyakinan kepercayaan masing-masing. Tidak ada yang salah dalam konteks bernegara dengan apa yang diputuskan oleh Ustadz Kainama dan model-model yang mirip atau sama dengan Ustadz Kainama. Tetapi yang menjadi persoalan dan permasalahan adalah model seperti Ustadz Kainama ini begitu percaya diri, begitu yakin akan kesaksian, pengakuan dan penjelasannya di hadapan saudara-saudara kita Muslim atau Islam
terkait dengan latar belakang mereka, khususnya latar belakang studi atau pendidikan mereka. Saudara dikasihi Tuhan, di awal-awal beliau bersaksi di media sosial, beliau begitu percaya diri menyampaikan tentang background latar belakang pendidikannya. Yang pertama, beliau mengaku lulusan dari Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Ternyata sudah ada jawaban resmi dari Sekolah Tinggi Teologi Jakarta bahwa yang bernama Ahmad Kainama tidak pernah menjadi mahasiswa, apalagi lulusan dari Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Beliau kembali mengakui bahwa beliau lulusan S2 dari Belanda. Dan yang paling mengagetkan Bapak Ibu Saudara, beliau mengaku lulusan Haifa, Israel. Coba, saya mau sampaikan kepada saudara-saudaraku Kristen, termasuk saudara-saudaraku Muslim atau Islam. Hati-hati mendengarkan dan juga menyimak pernyataan-pernyataan dari Ustadz Kainama ini. Karena apa? Karena prinsip dalam kehidupan ini, kalau seseorang sudah memulai sesuatu dengan kebohongan, maka akan muncul kebohongan-kebohongan yang lain. Kalau sudah berani berdusta terkait dengan latar belakang studi pendidikannya, baik S1, S2, S3, yang sebenarnya omong kosong, tidak ada sama sekali. Tapi beliau begitu percaya diri mengungkapkan itu kepada halayak ramai. Saya mau katakan, tidak perlu didengarkan, disimak, dan diperhatikan ulasan apapun yang disampaikan oleh seorang yang suka berdusta dan berbohong. Di dalam kekristenan jelas ditegaskan oleh firman Tuhan, jangan berdusta, jangan berbohong. Kenapa? Karena Alkitab menegaskan bahwa bapa segala pendusta adalah iblis. Dan siapapun yang memiliki pola gaya hidup berdusta dan berbohong, berarti anak-anak dari iblis itu juga. Karena mengikuti sifat dan watak karakternya. Jadi saya mau tegaskan saat ini, memang saya mengerti dan memahami sungguh-sungguh perasaan dari kedua saudara kita Ustadz ini ketika mereka merasa tertipu dan malu sekali dengan pengakuan-pengakuan dari mu'alaf yang akhirnya diakui sebagai Ustadz. Tapi apa yang mereka sampaikan terkait dengan latar belakang kependetaan mereka, atau kepastoran mereka, atau biarawati mereka, atau sekolah tinggi teologi mereka, S1, S2, S3 mereka, ternyata bullshit dan bohong. Tidak ada kebenaran sama sekali. Persis seperti model Ustadz Kainama ini. Kiranya ulasan ini dapat menjadi berkat bagi kita. Amin.